Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 8, yaitu kelompok Pancasilais, akan memaparkan hasil tugas, yaitu tugas ke-8 terkait teori kepemimpinan. Anggota kelompok 8 tersendiri terdiri dari Anu Febrianti Utami, lalu ada saya Anades Fitrianti, lalu ada Syarla Nugra Sukmabukti. Yang pertama di sini ada pendahuluan dari teori kepemimpinan sendiri. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Dalam konteks kepemimpinan, pemahaman ini penting karena menunjukkan keberhasilan kepemimpinan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin untuk membangun dan memelihara hubungan sosial yang baik dalam kelompok. Lalu yang kedua, kepemimpinan dan hubungan antar pribadi yang memerlukan empati, keterampilan komunikasi, dan kemampuan untuk memahami serta mengelola dinamika kelompok. Yang ketiga, kepemimpinan dalam pencapaian organisasi. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya mengarahkan, tetapi juga menginspirasi dan memotivasi anggota untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Lalu yang terakhir, program yang berkeadilan dan partisipatif. Dengan melibatkan anggota sebagai subjek aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, pemimpin dapat meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki di antara anggota. Pengantar yang pertama yaitu terkait definisi pemimpin. Pemimpin harus memiliki visi dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain. Selain itu, kemampuan interpersonal yang kuat sangat penting untuk memotivasi dan membangun hubungan. Lalu, untuk kepemimpinan sendiri tidak hanya memberi perintah, tetapi juga membimbing, mengarahkan, dan menginspirasi. Lalu juga ada latar belakang dan sejarah pemimpin dan kepemimpinan. Sejarahnya itu menunjukkan bahwa kepemimpinan selalu berperan kunci dalam kemajuan dan stabilitas masyarakat. Kepemimpinan telah berkembang untuk mencakup berbagai aspek termasuk psikologi, sosiologi, yang memperkaya pemahaman kita tentang kepemimpinan. Nah, untuk sebab musabab munculnya kepemimpinan ini biasanya muncul dalam situasi yang memerlukan perubahan atau krisis, menunjukkan bahwa fleksibilitas dan adaptasi adalah kualitas penting dalam kepemimpinan. Lalu untuk sifat-sifat pemimpin itu sendiri, pentingnya karakter dan kepribadian dalam kepemimpinan. Dan peran pemimpin sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada konteks organisasi. Nah, di sini juga terdapat tipe dan gaya kepemimpinan yang terdiri dari tipe kepemimpinan otoriter, demokratis, lalu ada delegatif, transformasional, transaksional, karismatik, visioner, situasional, spiritual, dan Pancasilais. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, karakteristik utamanya itu berbeda-beda dan konteks penerapan di setiap organisasi pun dapat berbeda-beda. Selanjutnya, adapun syarat-syarat dari kepemimpinan. Syarat-syarat kepemimpinan ialah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar efektif dalam memimpin dan mencapai tujuan organisasinya. Nah, berikut ada beberapa syarat-syarat umum yang ada dalam kepemimpinan. Yang pertama ada kewibawaan, yaitu keunggulan, kelebihan, keutamaan yang memungkinkan seorang pemimpin dalam mengatur orang lain dan patuh padanya. Yang kedua ada kemampuan, yaitu sumber daya, kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan teknis dan sosial yang melebihi dari anggota biasa. Yang selanjutnya ada tanggung jawab, yaitu berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, agresif, dan memiliki hasrat untuk unggul. Selanjutnya, keterampilan mengajar. Maksud dari keterampilan mengajar ini ialah pemimpin harus mampu menuntun, mendidik, mengarahkan, mendorong, dan menggerakkan anak buahnya untuk berbuat sesuatu yang baik sesuai dengan tujuannya. Yang selanjutnya ada rendah hati dan sederhana. Pemimpin harus memiliki sifat rendah hati dan sederhana agar bisa diteladani oleh bawahannya. Selanjutnya ada jujur, adil, dan dapat dipercaya. Pemimpin harus jujur, adil, dan dapat dipercaya agar bisa diteladani oleh bawahannya. Selanjutnya, pemimpin harus tahan terhadap kritik dan mampu untuk mengendalikan emosi. Dan selanjutnya itu keterampilan pengawasan. Maksudnya pemimpin harus memiliki kemampuan pengawasan yang efektif untuk bisa mengontrol para bawahannya. Selanjutnya kecerdasan. Kemampuan pemimpin untuk melihat dan memahami, mengerti sebab dan akibat kejadian, menemukan hal-hal yang krusial dan cepat menemukan cara penyelesaiannya dalam waktu singkat. Lalu selanjutnya ada partisipasi aktif. Pemimpin harus memiliki sosiabilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif, dan memiliki stabilitas tinggi untuk bisa memahami karyawannya. Yang selanjutnya ada inovasi. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan perubahan secara sesuai dan bersedia merubah diri karena belajar terus-menerus dari lingkungannya. Selanjutnya keterbukaan diri terhadap perubahan,
yaitu pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan dan bersedia untuk belajar dari pengalaman. Yang selanjutnya ada problem solving. Sebagai seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Yang selanjutnya ada komunikasi. Pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif untuk bisa menaungi bawahannya. Selanjutnya terdapat teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori Great Man dan Big Bang. Teori Great Man dan teori Big Bang mewakili dua pendekatan yang berbeda dalam memahami kepemimpinan. Teori Great Man berpendapat bahwa pemimpin adalah individu yang dilahirkan dengan kualitas-kualitas individu yang unik, seperti kecerdasan, karisma, dan visi dalam menentukan keberhasilan seorang pemimpin. Sedangkan teori Big Bang berpendapat bahwa keberhasilan seseorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu, tetapi juga oleh faktor-faktor situasional seperti organisasi, lingkungan, dan situasi yang spesifik. Perbedaan utama antara teori Great Man dan teori Big Bang adalah pada fokus teori Great Man, yaitu berfokus pada kualitas individu, sedangkan Big Bang berfokus pada situasional. Pada perbedaan determinismenya, teori Great Man memiliki paham bahwa pemimpin dilahirkan dengan kualitas-kualitas unik, sedangkan Big Bang memiliki paham bahwa pemimpin dipengaruhi oleh kombinasi kualitas individu dan faktor-faktor situasional. Pada perbedaan fleksibilitasnya, teori Great Man tetap dalam kemampuan-kemampuan dan kualitas-kualitasnya, sedangkan Big Bang fleksibilitasnya yaitu pada adaptabilitas dan fleksibilitas dalam kepemimpinan. Yang kedua ada teori sifat karakteristik kepribadian atau trait theories. Teori ini dikenal sebagai teori karakteristik adalah suatu teori kepemimpinan yang berfokus pada kualitas individu sebagai faktor utama dalam menentukan keberhasilan seorang pemimpin. Teori kepemimpinan sifat berpendapat bahwa keberhasilan seorang pemimpin dipengaruhi oleh karakteristik individu seperti kemampuan pengawasan, kebutuhan pencapaian pekerjaan, intelijensi, ketegasan, jaminan diri, dan inisiatif. Dengan memahami karakteristik ini, seorang pemimpin dapat meningkatkan keberhasilan dalam mengejar tujuan organisasi secara efektif. Yang ketiga ada teori perilaku atau behavior theories. Teori ini berbeda dengan teori Great Man yang menganggap pemimpin hebat dilahirkan bukan dibuat. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin yang hebat dapat dibentuk melalui pelatihan, pengalaman, dan pengamatan yang baik. Seseorang dapat belajar dan berlatih untuk menjadi pemimpin melalui proses ini. Teori ini berfokus pada tindakan pemimpin, bukan pada kualitas mental atau sifat internal. Perilaku pemimpin yang efektif dapat dipelajari dan dipraktikkan. Teori ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah hasil dari 3 keterampilan utama, yaitu keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual. Keterampilan teknis melibatkan pengetahuan tentang proses atau teknik. Keterampilan manusiawi berarti kemampuan berinteraksi dengan individu lain, dan keterampilan konseptual melibatkan kemampuan mengembangkan ide-ide untuk menjalankan organisasi dengan lancar. Dan yang terakhir ada teori kontingensi atau situasional. Teori ini adalah suatu teori yang memandang bahwa gaya kepemimpinan yang efektif bergantung pada situasi dan konteks yang dihadapi. Dalam teori ini, pemimpin harus mampu memilih gaya yang tepat untuk situasi yang dihadapi. Misalnya, dalam situasi yang dinamis dan kompleks, gaya kepemimpinan demokratik dan situasional dapat lebih efektif karena memungkinkan interaksi yang lebih baik antara pemimpin dan anggota tim. Sementara itu, dalam situasi yang lebih struktur dan rigid, gaya otoriter dapat lebih efektif karena memungkinkan kepastian dan konsistensi dalam keputusan. Teori ini juga menekankan pentingnya pemimpin memahami situasi dan karakteristik anggota tim untuk memilih gaya yang tepat, misalnya dalam suatu organisasi yang memiliki anggota tim yang berbeda dalam kematangan. Pemimpin harus mampu memahami kematangan masing-masing anggota untuk memilih gaya yang tepat.
Di slide selanjutnya ada terkait fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ini ialah suatu cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin agar dapat menambah nilai pada suatu kelompok. Suatu kepemimpinan akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik jika pemimpin di dalamnya memiliki dominasi yang kuat terhadap kelompok sosial lainnya. Berikut ada beberapa fungsi kepemimpinan yang umum dikenal. Yang pertama yaitu fungsi merencanakan. Sebuah perencanaan yang baik dilakukan oleh seorang pemimpin untuk menentukan tujuan perusahaan dan merancang langkah-langkah yang harus dilakukan ke depannya. Hal ini biasanya terjadi saat sebuah perusahaan ingin meningkatkan penjualan dan eksistensinya di mata orang lain atau orang banyak. Yang kedua ada mengorganisasi. Fungsi kepemimpinan dalam mengorganisasi ini yaitu membagi tugas dan menentukan orang yang akan melakukan tugas tersebut. Dengan demikian, setiap anggota tim memiliki peran yang jelas dan dapat bekerja secara efektif. Yang ketiga ada fungsi instruktif. Pemimpin ini berfungsi sebagai komunikator yang menentukan sebuah aspek di dalam ruang lingkup sebuah organisasi. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi instruktif ini seperti cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil dan tempat mengerjakan perintah. Yang keempat, ada fungsi konsultatif. Pemimpin biasanya menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Bentuk komunikasi ini dibutuhkan saat pemimpin dalam usaha menetapkan kebijakan atau keputusan memerlukan bahan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Yang kelima, ada fungsi partisipasi. Fungsi ini melibatkan anggota untuk turut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal tersebut perlu dilakukan seorang pemimpin agar orang yang dipimpinnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan. Yang keenam, ada fungsi pengendalian. Salah satu fungsi ini ialah mampu mengatur aktivitas dari para anggota secara terarah. Pemimpin juga harus memberi arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggota. Yang selanjutnya, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Fungsi kepemimpinan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja dengan membagi tugas dan bertanggung jawab dengan baik. Dengan demikian, setiap anggota tim dapat bekerja secara efektif dan mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada meningkatkan kualitas kerja. Fungsi kepemimpinan ini ialah untuk meningkatkan kualitas kerja dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada anggotanya. Dengan demikian, setiap anggota tim dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja mereka. Yang kesembilan, mengambil keputusan yang tepat. Fungsi kepemimpinan ini ialah mengambil keputusan yang tepat dengan mengevaluasi keadaan secara akurat, dan dengan demikian setiap keputusan ini dapat diwujudkan secara efektif dan mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir, menginspirasi. Fungsi kepemimpinan ini adalah menginspirasi para anggota tim untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Dengan demikian, setiap anggota tim memiliki motivasi dan semangat untuk bekerja mencapai tujuan. Adapun selanjutnya asas-asas dari kepemimpinan. Yang pertama adalah takwa. Takwa ini ialah sikap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan segala perintahnya dengan penuh kepatuhan. Orang yang memiliki takwa selalu berusaha menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk dan perintah Tuhan, serta menjauhi larangannya. Sikap ini mencerminkan ketaatan yang mendalam dan ketulusan dalam beribadah, serta mempengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada Ingarsa Sung Tulada, ialah prinsip kepemimpinan yang mengajarkan pentingnya memberi contoh yang baik di hadapan anak buahnya. Seorang pemimpin harus menjadi teladan yang dapat diikuti oleh bawahan, menunjukkan integritas, kejujuran, dan ketekunan dalam setiap tindakannya. Dengan menjadi teladan, seorang pemimpin mampu membangun kepercayaan dan rasa hormat dari anak buahnya. Yang ketiga ada Ing Madya Mangun Karsa, ialah konsep kepemimpinan yang menekankan pentingnya berpartisipasi aktif dan menggugah semangat di tengah-tengah anak buahnya. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memberi perintah dari jauh, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai kegiatan dan proses kerja, memberikan motivasi dan inspirasi kepada timnya. Dengan demikian, pemimpin dapat menciptakan suasana kerja yang positif dan produktif.
Yang keempat ada Tutwuri Handayani, berarti mempengaruhi dan memberikan dorongan dari belakang kepada anak buahnya. Prinsip ini memberikan bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk berkembang, sambil tetap memberikan arahan dan dukungan yang diperlukan. Pemimpin yang mengamalkan prinsip ini membiarkan timnya mengambil inisiatif dan berinovasi namun tetap siap membantu ketika dibutuhkan. Yang selanjutnya ada waspada purba wisesa, adalah sikap selalu waspada dalam mengawasi dan siap memberikan koreksi kepada anak buah. Seorang pemimpin harus selalu memperhatikan setiap detail dan perkembangan dalam organisasinya, serta siap untuk bertindak apabila ada kesalahan atau penyimpangan. Sikap ini menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kualitas dan kinerja tim. Yang selanjutnya ada ambek parama arta, ialah kemampuan untuk memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan. Seorang pemimpin harus mampu membuat keputusan yang bijaksana dan menetapkan prioritas yang benar dalam berbagai situasi. Kemampuan ini sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien, serta memastikan sumber daya digunakan dengan optimal. Yang selanjutnya ada prasaja. Nah, prasaja ini sikap hidup yang sederhana dan tidak berlebihan. Seorang pemimpin yang mengamalkan prasaja akan menunjukkan keteladanan dalam bersikap dan bertindak, tidak mementingkan kemewahan atau kesombongan. Sikap ini juga mencerminkan kerendahan hati dan kesederhanaan yang dapat meningkatkan rasa hormat dan kepercayaan diri anak buah. Lalu yang selanjutnya ada satya, ialah sikap loyal atau setia yang timbal balik antara atasan dan bawahan. Loyalitas yang dimaksud adalah kesetiaan yang tulus dari kedua belah pihak yang menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung. Sikap satya ini membangun ikatan yang kuat dalam tim, di mana setiap anggota merasa dihargai dan didukung dalam mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya ada Geminastiti, adalah kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan. Seorang pemimpin yang bijak akan selalu mempertimbangkan penggunaan sumber daya dengan hati-hati, memastikan tidak ada pemborosan dan setiap pengeluaran benar-benar bermanfaat dan efektif. Sikap hemat dan cermat ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan organisasi. Yang selanjutnya ada belaka, ialah kemauan, kerelaan, dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya. Seorang pemimpin harus siap menerima konsekuensi dari setiap keputusan dan tindakan yang diambil, serta tidak lari dari tanggung jawab. Sikap ini juga menunjukkan integritas dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan perannya. Yang terakhir ada legawa, ialah kemauan, kerelaan, dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukannya kepada generasi berikutnya. Seorang pemimpin yang bijak memahami bahwa regenerasi adalah hal yang penting dalam menjaga kesinambungan organisasi. Dengan legawa, seorang pemimpin akan siap membimbing dan mempersiapkan penggantinya, serta menyerahkan tanggung jawab dengan tulus ketika waktunya tiba. Di sini terdapat nilai-nilai kepemimpinan. Yang pertama ada integritas. Integritas di sini membangun kepercayaan di antara anggota tim dan memperkuat hubungan. Lalu yang kedua dapat dipercaya. Kepercayaan merupakan elemen kunci dalam membangun hubungan yang kuat antara pemimpin dan anggota tim. Lalu yang ketiga akuntabilitas, yaitu membantu membangun budaya perusahaan yang berorientasi pada pembelajaran dan perbaikan terus-menerus. Lalu yang keempat ada empati. Nah, empati ini menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan didukung. Lalu ada keberanian. Nah, pemimpin yang berani mendorong tim untuk mengatasi rintangan dan mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya di sini ada the 7 core value of leadership. Yang pertama yaitu menghormati dengan menghargai orang lain termasuk waktu mereka, serta mengakui martabat setiap individu di semua tingkatan organisasi. Lalu menginspirasi visi yang menanamkan semangat dalam tim dengan menjelaskan dengan jelas mengapa tujuan dan tugas didelegasikan.
Lalu etika lebih penting dari keuntungan. Nah, memilih untuk berpegangan pada prinsip dan etika daripada fokus hanya pada keuntungan materi. Lalu berdayakan orang lain, yaitu mengembangkan pemimpin lain dalam organisasi dengan mengenali kebutuhan dan tujuan individu dalam tim, lalu menghargai orang lain, menghargai setiap individu dengan cara mereka yang inginkan, karena apresiasi yang tulus meningkatkan motivasi dan kinerja. Lalu fleksibilitas, bersifat gesit dalam menghadapi perubahan dan siap untuk melakukan penyesuaian dalam strategi dan operasional. Lalu rendah hati, mengakui kelemahan dan kesalahan pribadi, serta menghargai kontribusi tim dengan cara menghargai kesamaan dan mengakui keberhasilan bersama. Berdasarkan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial, kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat, dan pendekatan yang berkeadilan dan partisipatif dalam mengelola organisasi. Pemimpin harus memiliki visi, kemampuan komunikasi, dan empati untuk memotivasi dan mengarahkan anggota. Kepemimpinan juga memerlukan fleksibilitas dan adaptasi dalam menghadapi berbagai situasi dan dinamika. Berbagai teori kepemimpinan seperti teori genetik, teori sosial, dan teori hubungan kepribadian dengan situasi menawarkan pendekatan yang berbeda untuk memahami dan mengembangkan kualitas pemimpin. Syarat-syarat kepemimpinan seperti kewibawaan, kemampuan, tanggung jawab, keterampilan mengajar, dan keterampilan interpersonal harus dipenuhi oleh seorang pemimpin agar efektif dalam memimpin dan mencapai tujuan organisasinya. Yang terakhir, terdapat lesson learned bagi mahasiswa administrasi pembangunan negara. Dalam konteks jurusan administrasi pembangunan negara, teori kepemimpinan sangat relevan dan penting untuk dipahami. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan pemimpin untuk membangun dan memelihara hubungan sosial yang baik dalam kelompok, serta memiliki visi yang jelas dan budaya kerja yang positif. Pemimpin harus memiliki kemampuan interpersonal yang kuat untuk memotivasi dan membangun hubungan dengan anggota tim. Dalam konteks pembangunan negara, pemimpin harus mampu mengelola dinamika sosial dan membangun kepercayaan di antara anggota tim untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang efektif harus memiliki kemampuan untuk mengelola konflik dan membangun kestabilan dalam organisasi. Dalam hal ini, teori kepemimpinan yang relevan adalah teori berkeadilan dan partisipatif yang memperhatikan pentingnya melibatkan anggota tim dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Pemimpin yang efektif juga harus memiliki keterampilan mengajar yang kuat untuk menuntun dan mendidik anggota tim. Dengan demikian, pemimpin yang efektif dalam jurusan administrasi pembangunan negara dapat meningkatkan efektivitas program dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Sekian yang dapat kelompok 8 sampaikan, ditunggu untuk feedback-nya. Terima kasih.